Nah, yang pertama uji validitas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Nah, langsung saja kita buka Excel-nya. Di sini ada 7 item pertanyaan dengan skor totalnya langsung. Kemudian kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita buka SPSS-nya, kita ke data view. Nah, di sini kita paste, klik kanan. Nah, di sini kan namanya masih kepanjangan nih, var 001, maka kita klik Ctrl F. Kemudian kita klik replace. Nah, kita ketik var 00 di file ini, kemudian di replace itu X agar lebih singkat. Kemudian kita klik replace all. Nah, yang X8 ini kan tadi total, maka kita klik, kemudian kita ubah ini menjadi total. Selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian untuk melakukan uji validitas ini kita klik analyze. Nah, kita pilih correlate. Kemudian kita klik bivariate. Lalu kita Ctrl A, pindahkan semuanya ke variabel. Kemudian kita harus memastikan bahwa person ini tercentang ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, ini muncul dia. Kemudian tadi dasar keputusannya yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nah, karena R hitungnya adalah 0,866 dan 20 adalah jumlah datanya, maka kita lihat R tabelnya di 5%. Nah, itu tuh 0,44. Nah, tadi dasar keputusannya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nah, di sini R hitung kita 0,866. Dan R tabel kita 0,844. Berarti data ini dinyatakan valid. Nah, yang kedua juga sama, lebih besar. Dan yang ketiga juga berarti data tersebut dinyatakan valid. Nah, yang selanjutnya juga jika signifikasi dan person correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika hasilnya kurang dari 0,5, maka tidak dinyatakan valid. Jika kurang dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Nah, ini signifikansinya itu 0,00, sudah pasti kurang dari 0,05 berarti valid. Ini juga valid, ini juga sama. Nah, berarti data tersebut valid. Yang kedua, kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk memastikan bahwa data tersebut reliable dan mengetahui tingkat konsistensi suatu angket. Nah, sekarang kita buka SPSS tadi, kemudian kita klik Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Lalu kita pindahkan X1 sampai X7 ke item. Klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini.
Nah, dasar keputusannya yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angka dinyatakan reliable atau konsisten. Kita lihat di sini nilai Cronbach alpha-nya itu 0,850, lebih besar daripada 0,60. Berarti data tersebut bersifat realistis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Nah, jadi tujuan ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa dan konsisten. Nah, terdapat 4 uji dalam uji asumsi klasik ini. Nah, yaitu yang pertama yaitu uji normalitas, uji multikoleritas, uji heterokedastisitas, dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya. Nah, jadi di sini ya datanya teman-teman. Nah, teman-teman, ada 3 variabel independen dan ada variabel dependen. Nah, langsung saja kita masukkan. Klik variabel view. Nah, langsung saja kita masukkan data kita. Nah, kita isi X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, pada tabel ini kita isi sesuai dengan data kita, yaitu X1 pendapatan real, X2 yaitu harga ayam, X3 itu harga ikan, X4 itu harga sapi, dan Y itu konsumsi. Nah, selanjutnya pada measure kita akan mengubah menjadi scale. Nah, selanjutnya klik ke data view. Nah, pada data ini kita isi X1 sampai Y. Nah, selanjutnya kita copy data kita dari X1 sampai Y. Nah, setelah kita copy di data tadi, lalu kita masukkan ke data ini dan kita paste di sini. Selanjutnya kita akan menguji uji klasik ini. Lalu kita tekan regression. Habis itu kita tekan linear. Nah, ini regressionnya. Y kita ubahkan ke dependen. Nah, yang lainnya kita blok, lalu kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik. Nah, lalu yang ini kita centang. Terakhir itu yang ini kita juga centang. Selanjutnya kita centang koleanirity diagnostis untuk uji multikoleritas dan Darwin-Watson untuk uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita tekan continue, lalu kita tekan plot, lalu RSEID ini kita pindahkan ke Y, dan Z-spread kita pindahkan ke X. Selanjutnya kita centang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita tekan save, dan selanjutnya kita tekan residuals unstar dar dz. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini metodenya enter. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya, langsung saja kita interpretasikan hasilnya. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah sebuah data dapat berdistribusi normal atau tidak. Nah, pedoman pengambilan keputusannya yaitu jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Kita cari di sini distribusi plotnya. Normal probabilitas
upload, yaitu. Nah, jadi data-datanya itu mengikuti garis diagonal tidak terlalu jauh dari garis diagonalnya ini. Nah, ini berarti data tersebut berdistribusi normal sesuai dengan keputusannya tadi. Yaitu jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk uji asumsi normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov, yaitu dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian distribusi normal. Maka kita cari dulu nilai Kolmogorovnya dari red 1 ini, kita tekan analyze, lalu tekan non-parametric test, lalu tekan legacy dialogs, dan satu sampel KS. Nah, kita pindahkan yang red satunya ke sini. Jangan lupa centang normalnya, lalu klik OK. Nah, sudah muncul tabelnya. Tabel Kolmogorov-Smirnov test. Di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kita lihat yaitu signifikansinya yaitu yang paling bawah, yaitu 0,118. Nah, 0,118 itu tentu lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05. Maka kita dapat katakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya, yaitu ada motivasi, minat, dan prestasi. Lalu kita ke variabel view dan masukkan X1, X2, dan Y. Lalu untuk bagian label kita ubah menjadi motivasi untuk X1, minat untuk X2, dan prestasi untuk Y. Lalu kita kembali ke data view. Lalu kita copy data yang sudah dibuat atau Ctrl C dan paste di bagian data view. Selanjutnya kita melakukan analisis bergandanya, yaitu tekan analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini sudah muncul. Untuk prestasi kita pindahkan ke dependen, dan motivasi minat kita pindahkan ke independen. Lalu cek statistiknya, yaitu model fit dan estimates. Lalu OK.
Nah, di sini sudah muncul. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini variabelnya lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,395 berarti tidak berpengaruh, dan 0,06 lebih besar juga daripada 0,05 berarti motivasi dan minat tidak berpengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, rumusnya yaitu A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Lalu kita masukkan saja ke rumus 0,5 per 2 dibagi 12 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 9 berarti tabelnya 0,025 dengan 9 yaitu 2,262. Selanjutnya kita lihat T hitungnya yaitu 0,89. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. T hitungnya 0,89 lebih kecil daripada T tabel, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Dan 3,567 lebih besar dari T tabel, berarti berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan uji F. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di sini kurang dari 0,5, maka variabel independen atau action terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu nilai. Nah, rumus mencarinya yaitu K dibagi N dikurang K. Dua dibagi 12 dikurang 2 sama dengan 2 dan 10. Lalu ke tabel, untuk K-nya itu 2, nah 10, jadi 4,10. Nah, F hitungnya yaitu 23,450. Lebih besar dari 4,10, maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sekian mengenai cara mengolah data menggunakan SPSS.